Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang platform YouTube sebagai sumber penghasilan masa kini bagi semua kalangan. Perkenalkan, nama saya Egy Cahyadi sebagai Ketua Pelaksana dan anggota selanjutnya Sufriati. Yang kedua ada Anita Rismasari. Yang ketiga ada Mas Adam. Yang terakhir ada Mas Anis Mahmud. Oke. Next slide. Kenapa kami mengambil judul tersebut? Karena untuk latar belakangnya itu dari segi ekonomi. Yang pertama ekonomi. Ekonomi menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan. Perkembangan zaman dan perubahan ke era modern yang begitu pesat menuntut perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dunia perekonomian merupakan salah satu dari banyaknya aspek kehidupan yang mengalami perkembangan zaman. Dalam dunia perekonomian tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisnis di era modernisasi mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari media yang digunakan dalam berbisnis maupun sesuatu yang diperdagangkan. Dahulu, bisnis hanya dilakukan secara tatap muka. Namun, kini mulai muncul bisnis dengan media di dunia maya yang disebut bisnis internet atau dapat disebut bisnis online. Next slide. Latar belakang yang kedua itu tentang teknologi. Kini internet di era digital sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan muda hingga dewasa. Mayoritas mereka menggunakan internet sebagai media untuk membantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, dan efisien. Kemudian teknologi telah mengubah cara bertransaksi, dan juga membuka peluang-peluang baru dalam melakukan bisnis. Salah satu media bisnis internet yang akhir-akhir ini sedang banyak diminati adalah YouTube. YouTube merupakan sebuah website sharing yang mana pengguna bisa mengupload video dan berbagi video kepada pengguna lainnya. YouTube tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mencari kehidupan, mencari informasi maupun pengetahuan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media bisnis untuk menghasilkan uang. Next slide. Nah, karena itu individual atau kelompok orang yang aktif dengan mengunggah video produksi mereka di YouTube itu disebut YouTuber. YouTuber bekerja sama dengan AdSense yang merupakan program advertising untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menampilkan iklan dari Google ke dalam video-video mereka. Google AdSense memberikan metode penghasilan uang jauh lebih sederhana dan sangat mudah. Oke, next slide. YouTuber telah menjadi sebuah pekerjaan yang dipertimbangkan tidak hanya oleh orang dewasa, bahkan pekerjaan ini dicita-citakan menjadi karir masa depan oleh anak-anak kecil pada zaman sekarang. Seperti anak bernama Rafia Fadila, siswi kelas 6 SDN 36 Pekanbaru, ketika ditanya oleh Presiden Jokowi saat acara peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2017 di Pekanbaru Riau, tentang apa cita-citanya, dia menyampaikan bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang YouTuber. Dan bila subscribernya banyak, dia akan mendapat penghasilan dari YouTube. Oke, next slide. Rumusan masalahnya. Faktor apa saja yang dibutuhkan sehingga platform YouTube dapat memberikan penghasilan? Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghasilan dari YouTube? Apakah platform YouTube dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan utama? Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini dibuat agar bisa menjadi pengetahuan bagi para pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna menjadikan YouTube sebagai sumber penghasilan.
Oke, next slide. Dibacakan oleh Sufriati. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai YouTube. YouTube itu adalah sebuah situs web untuk berbagi beragam video saat ini yang sedang populer di kalangan masyarakat, dari mulai anak-anak sampai bahkan orang dewasa atau bahkan orang tua bahkan mengakses YouTube. YouTube pada mulanya didirikan oleh 3 orang mantan karyawan perusahaan PayPal, yaitu Steve Chen, Judd Hurley, dan Jawed Karim pada bulan Februari 2005. Kini, situs YouTube itu diperkirakan berpotensi memiliki valuasi sebesar 300 US dollar miliar dan jika berdiri sebagai perusahaan mandiri. Next slide. Selanjutnya Google AdSense. Google AdSense di sini adalah fitur dari Google untuk YouTube yang menyediakan cara bagi pemilik konten YouTube untuk mendapatkan penghasilan dari konten online mereka yang di-upload di situs YouTube. Kemudian AdSense ini memiliki peran mencocokkan iklan dengan situs pemilik akun berdasarkan konten dan juga pengunjung. Iklan tersebut ditayangkan, kemudian dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Lanjut. Nah, ada 3 langkah kerja dari Google AdSense. Yang pertama, menyediakan ruang iklan. Ruang iklan di sini dimaksudkan bahwa AdSense itu menyediakan ruang iklan dengan menempelkan kode iklan di situs dan memiliki tempat di mana ingin menampilkan iklan tersebut. Kemudian yang kedua, iklan yang membayar paling tinggi akan muncul di situs. Pengiklan akan melakukan bid dalam lelang real time agar iklannya itu ditampilkan di ruang iklan pengguna. Kemudian iklan yang membayar paling tinggi, maka iklan tersebut akan ditampilkan di situs YouTube tersebut. Yang ketiga adalah dibayar, di mana pihak AdSense ini menangani proses penagihan terhadap semua pengiklan dan jaringan untuk iklan di situs pengguna agar memastikan pengguna itu menerima pembayaran mereka. Lanjut. Kebijakan yang diterapkan oleh Google AdSense ini yang pertama adalah klik dan tayangan tidak valid. Kemudian ada menganjurkan agar mengklik. Kemudian ada kebijakan dari konten, ada pengalaman yang menyesatkan pengguna, lalu materi yang dilindungi hak cipta, lalu barang palsu, perilaku iklan, penempatan iklan, dan cookie iklan di Google AdSense. Lanjut. Nah, kebijakan AdSense ini secara aktif memastikan para penayang untuk selalu mematuhi kebijakan program yang ada. Nah, pengguna yang tidak dapat mematuhi kebijakan, maka dari pihak Google akan menonaktifkan adanya penayangan iklan ke situsnya, atau juga menonaktifkan akun AdSense mereka. Dilanjutkan oleh Mas Adam. Oke, terima kasih. Saya di sini mau nyampein terkait penghasilan dari YouTube. Penghasilan dari YouTube, untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, seseorang harus mempunyai video untuk diunggah ke YouTube. Video yang original atau tidak melanggar peraturan hak cipta berpeluang untuk dapat diikutkan dalam program periklanan dalam YouTube, yaitu dengan dimonetisasi. Monetisasi video YouTube berarti mengizinkan YouTube atau Google untuk memuatkan iklan pada video yang telah diunggah dan sebagai timbal baliknya akan mendapatkan bagi hasil dari iklan tersebut dengan pembagian 45% untuk YouTube dan 55% untuk YouTuber. Next. Kemudian berikut kriteria monetisasi video. Channel YouTube harus sudah bergabung dengan program partner YouTube dan video harus memenuhi persyaratan minimum agar dapat dimonetisasi. Adapun beberapa kriterianya, 1,
konten harus ramah bagi pengiklan. 2. Seseorang itu sendiri yang membuat konten tersebut atau telah mendapat izin untuk menggunakannya secara komersil. 3. Dapat memberikan dokumentasi yang membuktikan kepemilikan hak komersial atas semua konten audio dan video. 4. Konten harus mematuhi kebijakan program partner YouTube, persyaratan layanan YouTube, dan pedoman komunitas. YouTube berhak menonaktifkan monetisasi pada akun yang tidak mematuhi pedoman. Next. Oke, dari monetisasi video inilah seseorang berpeluang untuk menghasilkan uang. Semakin banyak orang melihat video dan iklan yang ditampilkan, maka semakin besar pula kesempatan video tersebut menghasilkan uang. Sebagian besar iklan yang muncul di YouTube bersumber dari Google AdSense, dan pengunggah bisa memonetisasi videonya jika sudah disetujui oleh Google AdSense. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Untuk pemasangan iklan pada video ada 2 cara. Pertama, cara otomatis. Kedua, secara manual. Otomatis itu ditempatkan oleh YouTube. Secara manual itu apabila video punya durasi minimal 10 menit, pemasangan iklan secara manual dalam video berdurasi panjang, penggugah bisa menentukan berapa banyak iklan dan di mana iklan tersebut akan ditempatkan dalam video. Next. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nita. Terima kasih dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada tersedia sampel iklan gambar. Muncul di sebelah kanan video, unggahan, dan di atas daftar saran video untuk pemutar yang lebih besar. Iklan ini mungkin muncul di bawah pemutar. Next. Yang kedua ada iklan hamparan. Iklan hamparan ini merupakan semi transparan yang muncul di 20% bagian bawah video. Next. Lalu yang ketiga, iklan video yang dapat diabaikan. Iklan video yang dapat diabaikan adalah iklan yang dapat diabaikan penonton setelah 5 detik jika mau disisipkan sebelum, selama, atau setelah video utama. Next. Dan yang keempat, ada iklan video atau video panjang yang tidak dapat diabaikan. Jenis video ini, video yang tidak dapat diabaikan harus ditonton sebelum video dapat dilihat. Iklan video panjang yang tidak dapat diabaikan dapat berdurasi hingga 30 detik. Iklan ini muncul sebelum, selama, atau setelah video utama. Next. Dan yang kelima, ada iklan bumper. Iklan video yang tidak dapat dilewati, berdurasi hingga 6 detik yang harus ditonton sebelum video Anda dapat dilihat. Selanjutnya, next. Yang keenam ada kartu bersponsor. Kartu ini kartu yang menampilkan konten yang mungkin relevan dengan video, seperti produk yang ditampilkan di video. Penonton akan melihat promosi untuk kartu 19 tersebut selama beberapa detik. Penonton juga dapat mengklik ikon di sudut kanan atas video untuk menjelajahi kartu. Next. Selanjutnya dilanjut sama Mas Anis. Oke, terima kasih Mbak Anita atas kesempatannya. Selanjutnya ada pembayaran dari YouTube. Pembayaran dari YouTube. Ya, perincian pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak AdSense YouTube. Salah satunya sebagai berikut ya. Yang pertama ada CVP atau cost per
view. Yang CVP ini adalah pembayaran untuk iklan yang sepanjang 15 sampai 30 detik yang sering dilihat sebelum video dimulai. Iklan ini biasanya bisa di-skip ya. Selanjutnya ada cost per impression atau CPI. Pembayaran untuk iklan yang ditampil dalam bentuk banner yang disematkan dalam video. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa macam iklan, salah satunya ini yang bentuknya banner, itu masuk ikut ya dibayar untuk iklan yang di YouTube ini. Selanjutnya ada cost per click atau CPC. Pembayaran untuk iklan ini, pembayaran untuk iklan yang ditampil dalam bentuk banner yang disematkan dalam video seperti iklan bergambar, iklan hamparan, dan kartu sponsor. Pihak pengiklan akan membayar sesuai dengan jumlah pengunjung yang melakukan klik pada iklan tersebut. Selanjutnya ada sistem monetisasi, dan cara YouTube membayar akan berjalan secara otomatis. Jadi pembayarnya akan otomatis dilakukan oleh pihak YouTube. Dalam hal ini, pihak pengunggah sudah bisa melihat dan memantau penghasilan melalui dashboard YouTube Analytics. Teman-teman yang mungkin sudah YouTube-nya sudah aktif, pasti halaman ini yang biasanya kita lihat untuk grafik-grafik uang yang sudah masuk ke kita. Biasanya dalam dashboard analitik ini, pengunggah dapat langsung melihat penghasilan serta jumlah pengunjung setiap harinya. Selanjutnya ada penghasilan YouTube akan masuk ke dashboard AdSense hanya setiap bulan saja. Jadi nggak setiap hari ya AdSense-nya masuk. Kisarannya dari tanggal 12 sampai tanggal 15 dan proses pencairannya tanggal 21 setiap bulannya. Apabila saldo telah mencapai minimal ambang batas yaitu $100. Jadi setelah sebelum $100 ini uang akan diakumulasikan dan baru bisa dicairkan setelah melewati batas $100 atau setara dengan 1.300.000. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pihak AdSense dalam membayarkan membayar kepada YouTubernya. Salah satunya bisa melalui transfer bank atau fasilitas Western Union. Terima kasih rekan-rekan. Ya, untuk sekian, jika ada pertanyaan, silakan untuk berkenan bertanya. Jikalau tidak ada, kami akhiri dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.